Oke, mulai. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta waktunya teman-teman sebentar untuk memperhatikan video ataupun hasil presentasi dari kelompok 13, yaitu mengenai peran ikhtiar, istiqomah, dan jujur dalam bisnis. Nah, di sini kelompok 13 ada 4 orang. Yang pertama ada Safira Ayu, kemudian ada Kirana, dan kemudian ada Abga Al-Mahdi, dan kemudian ada Zunia Dwi Putra Widaka, saya sendiri. Nah, kemudian untuk pembahasan awal kita akan membahas terkait ikhtiar. Nah, untuk ikhtiar sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti sama dengan berusaha. Jadi ikhtiar disamaartikan dengan berusaha. Nah, untuk secara istilah, ikhtiar yaitu segala perbuatan yang dilakukan manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dan dilakukan secara sepenuh hati. Mungkin sebagai contoh singkat, katakanlah teman-teman sedang berikhtiar untuk membangun bisnis kecil-kecilan, sedang merintis atau dalam bahasa Jawanya mungkin babat alas. Nah, di situ teman-teman berikhtiar untuk bagaimana bisnis itu bisa sesuai dengan rencana ataupun rangrengan yang sudah teman-teman buat. Nah, ketika sudah ada rencana, ada planning, nah teman-teman berusaha untuk mewujudkan agar bisnis itu bisa berjalan atau berdiri sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan, seperti itu. Nah, disitulah ikhtiar atau usaha teman-teman mulai bekerja atau mulai terlaksana. Mungkin itu sebagai contoh singkatnya. Nah, secara umum pengertian ikhtiar ini dipandang sebagai sikap seorang muslim mengerahkan segala usaha yang dimilikinya. Sedangkan pengertian secara khusus, arti ikhtiar adalah salah satu senjata ampuh bagi umat muslim untuk berjuang meraih kesuksesan dunia. Nah, jadi ini kata ikhtiar ini sangat identik dan sangat melekat pada kita sebagai umat Islam beragama ya. Nah, ikhtiar ini dipercaya oleh muslim atau muslimah untuk menggapai sesuatu itu sesuai dengan yang sudah diberikan pada kita. Jadi kita mempercayai, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berusaha, kita benar-benar mengusahakan sesuatu yang kita inginkan, pasti Allah akan membantu usaha yang kita usahakan ya. Jadi ikhtiar ini sangat melekat dan identik dengan kita sebagai umat muslim maupun muslimah begitu. Kemudian dalil tentang ikhtiar. Di sini tertera dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya begini bunyinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kita ingin mengubah keadaan kita, maka kita juga harus mengusahakan. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sebaik mungkin, agar Allah juga ikut membantu dalam perubahan yang sedang kita usahakan atau ikhtiarkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tidak mengusahakan, kita tidak berikhtiar, maka Allah tidak akan membantu kita atau tidak akan mengubah keadaan kita, kecuali kita memiliki keinginan untuk berubah atau melakukan sebuah perubahan dan kita mengikhtiarkan, mengusahakan itu, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Di sini bunyinya artinya, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri dan anaknya termasuk usahanya juga. Nah, ketika kita berikhtiar, kita juga harus mengusahakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mengusahakan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita harus mengusahakan itu dengan cara-cara yang diterima atau diridhoi oleh Allah. Begitu. Selanjutnya yaitu pengertian istiqomah. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Pertama adalah istiqomah dengan lisan, dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Lalu yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala dengan disertai niat dan jujur. Yang terakhir adalah istiqomah dengan jiwa, di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Lalu, istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib adalah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban.
An-Nawawi memaknai istiqomah sebagai tetap di dalam ketaatan, sehingga istiqomah memiliki pengertian bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang terakhir adalah Mujahid memaknai istiqomah sebagai komitmen terhadap kalimat syahadat dan juga tauhid hingga bertemu dengan Sang Pencipta. Abu Bakar As-Siddiq berpendapat bahwa arti istiqomah adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Menurut Umar bin Khattab, arti istiqomah adalah suatu hal yang harusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan suatu apapun yang dilarang. Dalil tentang istiqomah. Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wala tadkhaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Mengapa wajib istiqomah menurut hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri? Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam berada pada waktu pagi, anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lisan dan berkata, bertakwalah kepada Allah dalam memimpin kami, karena sesungguhnya kami adalah pengikutmu. Jika kamu menempuh jalan yang lurus, beristiqomah, kami juga menempuh jalan yang lurus. Dan jika kamu menempuh jalan yang bengkok, kami juga menempuh jalan yang bengkok. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pengertian jujur. Pengertian jujur ada 3. Yang pertama, menurut Muhammad Mustari, jujur adalah sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun kepada pihak lain. Yang kedua, menurut Dharma Kusuma, jujur adalah sebuah keputusan yang ada pada seseorang untuk kemudian mengungkapkan perasaannya, kata-kata, serta perbuatannya. Jika kenyataan yang ada benar-benar berlangsung, serta tanpa adanya manipulasi dengan cara meniru atau berbohong supaya memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut Nurul Zuriyah, jujur adalah suatu nilai serta prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri seseorang, misalnya mengajarkan kejujuran pada anak sejak ia berada di pendidikan dasar, dan dalam melakukan koreksi hasil ujian teman secara silang di dalam kelas. Dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit banyaknya dari materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kemudian teman-teman pelajari. Sekian dari kami. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.